Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Ibu di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, siapkan buku catatan dan buku latihan. Kemudian kalian simak dan kalian catat semua penjelasan yang ada pada video ini. Oke. Hari ini Ibu akan menjelaskan lanjutan materi dari gerak pada manusia, yang mana sudah Ibu jelaskan pada video minggu lalu. Jadi materi pada hari ini itu masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya ya anak-anak. Oke, silahkan disimak baik-baik. Ya, tentang otot. Jadi minggu lalu kan sudah Ibu bahas ya sedikit tentang otot. Nah, pada minggu ini Ibu akan bahas lagi agar kalian lebih paham. Oke. Otot merupakan alat gerak aktif. Kenapa disebut alat gerak aktif? Karena otot dapat berkontraksi. Nah, otot itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah otot jantung. Sesuai dengan namanya, bahwa otot jantung itu terdapat di jantung ya anak-anak. Terus kita lihat struktur sel otot jantung. Bisa kalian lihat di gambar. Struktur sel otot jantung itu berbentuk silindris bercabang. Kemudian terdapat garis gelap terang. Bisa juga disebut sebagai lurik-lurik yang terdapat di semua sel otot jantung. Lalu pada sel otot jantung juga terdapat banyak inti sel yang letaknya tepat di tengah sel otot jantung tersebut. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut yang kedua. Jenis otot yang kedua adalah otot rangka, atau bisa disebut juga sebagai otot lurik. Kenapa disebut sebagai otot rangka? Karena otot rangka ini melekat atau terdapat pada rangka tubuh manusia. Bisa kalian lihat pada gambar. Itu merupakan gambar otot yang pada ujungnya itu terdapat bagian yang meruncing dan melekat pada tulang yang disebut sebagai tendon. Nah, tendon ini fungsinya menghubungkan otot dengan tulang ya anak-anak. Kemudian otot rangka ini disebut juga sebagai otot lurik. Kenapa disebut otot lurik? Karena pada sel otot rangka itu terdapat bagian atau garis gelap terang dan bisa disebut juga sebagai lurik-lurik. Tapi bedanya antara otot jantung dengan otot rangka, lurik pada otot rangka itu lebih terlihat jelas ya anak-anak. Kemudian pada otot rangka itu terdapat banyak inti sel, tapi letaknya berada di tepi sel otot rangka. Berbeda dengan otot jantung. Di otot jantung inti selnya terdapat di tengah sel, sedangkan di otot rangka inti selnya terdapat di tepi sel otot rangka. Oke, kita lanjutkan. Untuk otot polos. Otot polos sesuai dengan namanya, otot polos ini tidak memiliki garis gelap terang, maka disebut sebagai otot polos. Kemudian bentuknya otot polos ini gelendong. Pada bagian tengah otot polos bentuknya melebar dan di kedua ujungnya itu meruncing. Kemudian struktur otot polos yang lainnya adalah setiap sel otot polos itu memiliki satu inti sel yang terletak di bagian tengah sel otot polos. Nah, otot polos ini terdapat di organ dalam
pada manusia. Seperti pada gambar, ada pada hati, kemudian lambung, usus besar, usus halus, dan sebagainya. Oke. Kemudian dari ketiga jenis otot ini, salah satu otot itu bekerja secara sadar atau bisa disebut juga ototnya bekerja secara dikendalikan oleh otak, yaitu otot lurik atau otot rangka. Kenapa otot rangka ini disebut bekerjanya secara sadar? Sebagai contoh, ketika kaki kita atau tangan kita akan melakukan gerakan, maka kaki dan tangan yang akan bergerak itu pastinya digerakkan oleh otot. Nah, pergerakan kaki dan pergerakan tangan kita itu kita sadari atau diperintah atau dikendalikan oleh otak kita. Sedangkan kedua otot lainnya, yaitu otot jantung dan otot polos, itu kerjanya secara tidak sadar. Jadi otot jantung dan otot polos, oke, Ibu ulangi ya. Jadi otot jantung dan otot polos itu bekerjanya secara tidak sadar atau tidak dikendalikan oleh otak. Jadi bekerjanya tidak disadari oleh kita. Itu sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis otot dan struktur pada masing-masing otot, kalian harus tahu fungsi dari otot itu sendiri. Yang pertama, sebagai alat gerak aktif, sudah Ibu jelaskan ya tadi ya. Kemudian sebagai penyusun organ tubuh. Yang ketiga, menstabilkan sendi. Dan yang terakhir, menghasilkan panas. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjut. Ya, selain fungsi otot, jadi otot itu memiliki sifat kerja otot. Ada dua macam sifat kerja otot. Yang pertama adalah sifat kerja otot antagonis, yaitu merupakan kerja dua otot yang berlawanan. Apabila satu otot berkontraksi, maka otot yang lainnya berelaksasi. Ya, lanjut. Yang kedua, sifat kerja otot sinergis, yaitu merupakan kerja dua otot yang saling bekerja sama. Tuh, jadi sifat kerja otot sinergis kebalikan dari sifat kerja antagonis ya anak-anak. Oke, lanjut. Berikut ini contoh gerakan yang ditimbulkan oleh sifat kerja otot antagonis. Ingat ya, antagonis tadi kerjanya berlawanan. Yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi itu kerja otot membengkokkan. Ekstensi itu sifat kerja otot meluruskan. Contohnya, gerakan pada siku, gerak pada lutut, dan gerak pada ruas-ruas jari. Bisa kalian lihat pada gambar ya, gambar ilustrasinya seperti ini. Itu merupakan gambar ketika kita membengkokkan dan meluruskan lengan ya. Jadi ketika kita membengkokkan dan meluruskan lengan atau fleksi dan ekstensi, ada dua macam otot yang bekerja saling berlawanan, yaitu otot bisep yang ada pada bagian atas lengan dan otot trisep yang ada pada bagian bawah lengan. Nah, kerjanya saling berlawanan. Jadi ketika kita membengkokkan tangan atau fleksi, itu otot bisep akan berrelaksasi. Sedangkan otot
trisepsnya berkontraksi. Kemudian sebaliknya, ketika kita meluruskan tangan, maka otot bisepsnya berkontraksi dan otot trisepsnya berrelaksasi. Begitu ya anak-anak. Nah, coba lihat contoh yang kedua. Ini juga merupakan contoh gerak yang ditimbulkan sifat kerja otot antagonis, fleksi dan ekstensi ketika kita membengkokkan dan meluruskan kaki kita. Gitu ya anak-anak, bisa dipahami ya. Selanjutnya, yang kedua adalah abduksi dan aduksi. Jangan kebalik ya anak-anak. Abduksi dan aduksi. Abduksi itu menjauhi badan, sedangkan aduksi mendekati badan. Contohnya, yang pertama, gerak merenggangkan tangan dan merapatkan tangan. Nanti bisa kalian lihat pada gambar A. Kemudian yang kedua, gerak membuka dan menutup tungkai kaki. Nanti bisa kalian lihat pada gambar B. Berikut gambarnya ya. Gambar A ini ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu ketika kita merapatkan tangan. Nah, ini merupakan contoh gerak sifat kerja otot aduksi atau mendekati badan. Sedangkan pada gambar yang kedua selanjutnya itu ketika kita merenggangkan tangan, atau contoh sifat gerak abduksi atau menjauhi badan. Jadi tangan kita menjauhi badan itu. Nah, sekarang gambar yang B ini merupakan contoh gerak membuka dan menutup tungkai kaki. Lihat gambar yang pertama. Jadi salah satu kaki menjauhi kaki lainnya. Nah, ini merupakan contoh sifat gerak abduksi. Sedangkan yang gambar selanjutnya, yang kedua, itu salah satu kakinya mendekati kaki yang lain, atau contoh sifat gerak aduksi atau mendekati badan. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, pronasi dan supinasi, atau pronasi ini menelungkup dan supinasi ini menengadah. Contohnya, gerakan membolak-balikan telapak tangan. Bisa kalian lihat pada gambar. Jadi ketika kalian menelungkupkan tangan, menelungkupkan tangan pada gambar yang pertama, itu merupakan contoh sifat gerak pronasi, ya. Kemudian ketika kalian menengadahkan tangan, itu merupakan gambar yang kedua, itu merupakan contoh sifat gerak supinasi atau menengadah. Kemudian kita lanjut, yang keempat ada depresi dan elevasi. Depresi atau ke bawah, elevasi atau ke atas. Contohnya apa ya? Contohnya gerakan kepala menunduk dan menengadah. Bisa kalian lihat pada gambar. Jadi gambar yang pertama itu gambar elevasi atau ke atas, gerakan ketika kita menengadahkan kepala kita, ya. Kemudian gambar yang kedua itu merupakan depresi, ya, ketika kita menundukkan kepala. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Bisa dilanjut ya. Oke, nah berikut ini contoh gerakan yang ditimbulkan oleh sifat kerja otot sinergis. Ingat, yang 4 tadi merupakan contoh gerakan sifat kerja otot antagonis. Nah, yang berikut ini adalah contoh gerakan yang ditimbulkan oleh sifat kerja otot sinergis. Tolong disimak ya. Jadi kerjasama antara otot pronator teres dengan otot pronator quadratus
pada lengan tangan bagian bawah yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadahkan tangan. Coba bisa kalian lihat ya, letak otot pronator teres dan pronator quadratus. Nah, contoh gerak yang ditimbulkan sifat kerja otot sinergis ini sama seperti antagonis tadi yang gerakan pronasi dan supinasi, yaitu membolak-balikan tangan. Jadi ketika kita membolak-balikan tangan itu terjadi dua sifat kerja otot, yaitu yang antagonis dan sinergis, cuman letak ototnya yang berbeda. Kalau yang sifat kerja sinergis ini letak ototnya pada lengan tangan bagian bawah. Bisa lihat pada gambar ya anak-anak, begitu. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui sifat kerja pada otot, kalian juga harus mengetahui gangguan dan kelainan pada rangka dan otot. Yang pertama, kita bahas gangguan dan kelainan pada rangka atau tulang. Ada apa aja ya? Yang pertama adalah skoliosis. Pastinya kalian sering dengar ya kata skoliosis, kemudian kifosis, lalu lordosis, fraktura, osteoporosis, dan rakitis. Nah, dari semua gangguan dan kelainan pada ini yang Ibu sebutkan, ini gangguan dan kelainannya terdapat pada rangka atau tulang. Selanjutnya, kelainan dan gangguan pada sendi. Ada artritis, dislokasi, terkilir, ankilosis. Ya, ada 4 ya anak-anak. Jadi kelainan dan gangguan pada sendi ada 4 macam. Selanjutnya kelainan dan gangguan pada otot. Yang pertama ada atrofi, hipertrofi, kram, tetanus, dan miastenia gravis. Nah, itu merupakan kelainan dan gangguan pada rangka, sendi, dan otot. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Oke, catatan untuk bab 1 ini sudah selesai. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Baiklah, terima kasih telah menyimak materi pada hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.